Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Rohmatul Fauziah, mahasiswi Politeknik Dharma Patria Kebumen, jurusan Akuntansi Perkantoran. Nomor induk mahasiswa 20312017. Di video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen keuangan pribadi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Ibu Blandina Hendrawardani SEMM. Apa sih manajemen keuangan itu? Menurut J.F. Brandley dan Joseph Macy, melihat financial management atau manajemen keuangan sebagai metode pengelolaan sumber daya yang efektif untuk mendapatkan proses yang efisien. Aktivitas manajemen keuangan itu ada 3. Yang pertama, aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Yang kedua, aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari sumber dana internal maupun eksternal perusahaan. Yang ketiga, yaitu aktivitas pengelolaan aktiva. Setelah data diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus dikelola seefisien mungkin. Nah, sudahkah kalian memanage keuangan pribadi? Nah, caranya memanajemen keuangan pribadi. Yang pertama, membedakan kebutuhan dan keinginan. Di video kali ini saya akan menceritakan sedikit kisah saya yang diajarkan oleh orang tua terkait bagaimana cara memanajemen keuangan saya. Nah, yang pertama, membedakan kebutuhan dan keinginan. Jadi, dari dulu orang tua saya mengajarkan apabila kita hanya ingin dan itu merupakan hal yang sebenarnya tidak dibutuhkan, maka saya dilarang untuk membeli atau memilikinya. Seperti itu. Contohnya, waktu itu saya ingat masih kelas 2 atau 3 SD. Mungkin itu 2008 atau 2009. Nah, di situ ada bazar murah terkait alat-alat sekolah. Nah, posisinya waktu itu saya masih mempunyai alat sekolah yang lengkap seperti pensil, penggaris, penghapus, pulpen, dan lain-lain. Waktu itu alat-alat saya masih lengkap. Tetapi karena tergiur harga yang murah, semua teman satu kelas saya membelinya, kecuali saya. Karena apa? Saya minta izin kepada orang tua. Pak, Bu, saya mau membeli alat-alat untuk sekolah. Nah, ditanya sama ayah saya seperti ini, memangnya alat sekolah kamu sudah hilang, sudah rusak, atau gimana? Gitu. Saya jawab, masih banyak Pak, masih ada. Terus kenapa beli lagi? Karena murah, bisa untuk kelas selanjutnya dan untuk cadangan apabila alat-alat saya tersebut rusak atau hilang. Nah, waktu itu bapak saya berkata, kalau kamu masih punya alat-alat, lebih baik uangnya tidak usah dipakai untuk membeli, karena percuma, kamu itu sudah punya alat-alat untuk sekolah, kenapa harus membeli lagi? Lebih baik uangnya disisihkan, ditabung dengan teratur. Nanti apabila alat-alat kamu sudah rusak, kamu bisa beli lagi yang benar-benar ada harganya, tidak hanya yang murahan, karena biasanya yang harga murahan itu dan masuk ke sekolah merupakan barang-barang yang memang kebanyakan sudah sisa, seperti itu. Nah, yang kedua, pisahkan uang tabungan dan uang keperluan. Nah, sejak saat itu saya mulai menyisihkan sebagian uang saku saya. Lanjut, waktu itu saya sudah mulai masuk kelas 7 SMP. Nah, dari situ dalam 1 minggu saya diberi uang 10.000 oleh orang tua saya, dan itu cukup tidak cukup harus digunakan dalam waktu 1 minggu saja. Karena posisi jarak rumah saya yang dekat dengan sekolahan, saya hanya memakai sepeda. Waktu itu kurang lebih jaraknya
2-3 kilometer saja. Nah, uang 10.000 itu yang 5.000-nya saya tabung, yang 5.000-nya saya gunakan untuk jajan atau keperluan lain. Karena waktu itu saya sudah mulai membawa bekal ke sekolah. Nah, seperti ini, biasakan membawa bekal kemanapun. Dari kelas 7 SMP sampai saya lulus SMA, saya selalu diajarkan untuk membawa bekal oleh orang tua saya. Karena apa? Yang pertama sehat, yang kedua bisa berhemat, seperti itu. Nah, jadi dari situ uang 10.000 itu saya sisihkan, yang 5.000 untuk ditabung, yang 5.000 lagi untuk keperluan saya yang lain, seperti membeli buku, membeli jajan, ataupun yang lain-lain yang kira-kira di luar kemampuan dan membelinya harus mendadak. Biasanya saya membuka buku tabungan saya. Nah, ingat, hemat itu bukan berarti pelit, dan membawa bekal bukan berarti dilarang membeli sesuatu. Dari tabungan SMP saya waktu itu saya bisa membeli buku. Yang pertama karena waktu SMP dulu buku wajib dibeli. Nah, yang kedua saya bisa membeli sepatu dengan hasil uang tabungan saya. Saya juga bisa membeli tas dengan hasil tabungan saya. Kalau untuk yang SMA waktu itu saya menabung dari kelas 1 atau kelas 2. Alhamdulillahnya bisa membeli HP dengan uang sendiri, seperti itu. Karena waktu itu 2016 atau 2017 saya baru masuk SMA, banyak HP yang masih di bawah 1 jutaan, dan itu hasil uang tabungan saya gunakan untuk membeli HP. Karena teman-teman saya sudah banyak yang punya, dan sudah banyak kegiatan yang sekiranya menggunakan HP. Dan waktu SMP saya tidak menggunakan HP karena waktu itu belum zaman HP. Jadi saya waktu SMP tidak terlalu memikirkan pulsa atau kuota, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, jangan lupa ya, mari budayakan menabung. Karena menabung itu tidak akan rugi loh. Oke, mungkin cukup sekian cerita dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.